Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini ya, masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 12 ya di bulan November 2023. Dan seperti biasa guys, tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan buat teman-teman semua ya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, apalagi di keramaian karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat di sini guys. Dari data CoinMarketCap menunjukkan adanya penurunan ya, meskipun tipis banget di 0,16%, dan tentu saja ya, ini efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini guys. Kalau kita lihat ya dalam waktu 24 jam ini untuk Bitcoin masih bisa dibilang sideways ya, perubahannya meskipun merah tipis banget di 0,19%, disusul oleh Ethereum meskipun hijau juga tipis guys di 0,23%, disusul oleh BNB di 0,29%, XRP juga tipis di 1,8%. Kemudian Solana juga tipis meskipun masih menunjukkan adanya kenaikan ya di 1,8%, dan ini keren banget ya, dalam waktu 7 hari ke belakang Solana sudah naik di 33% guys. Nanti kita akan coba lihat altcoin mana aja guys dalam waktu 1 minggu ke belakang ini yang naiknya sudah cukup signifikan. Disusul oleh Cardano juga naik hari ini di 1,78 ya, belum terlalu signifikan guys. Dan untuk Chainlink ini juga masih menunjukkan adanya kenaikan yang cukup lumayan ya hari ini di 5,8%. Disusul juga oleh Polkadot guys, juga sudah mulai ada kenaikan di 7,9%. Ini keren banget ya. Bahkan untuk Avalanche ini naiknya 16,8% guys, meskipun kemarin di saat teman-temannya naik Avalanche ini masih bisa dibilang merangkak ya, dan sekarang sudah menunjukkan kenaikannya yang cukup lumayan guys. Ini keren banget. Kemudian kalau kita lihat di sini ya, untuk 7 hari ke belakang kalau kita lihat kenaikan yang paling signifikan di sini ada FTX token ya, naik sebesar 219% guys. Dan kenapa naik kita sudah bahas kemarin di videonya. Kemudian ada OX Protocol dengan kodenya ZRX naik 93% guys. Ada Celestia di 67%, kemudian ada Kronos juga ya atau CRO naiknya 55% ya. Kemudian ada Kaspa dengan kodenya KAS ini naik di 49%. Ada Blur juga ya, naiknya di 45%, ada Rune atau Torcoin 40%, kemudian Solana ini udah naik di 33,6%, Avalanche naik di 34%, dan nanti kita akan coba cari tahu ya dari beberapa saja ya untuk altcoin yang sudah naik cukup lumayan, khususnya untuk 1 minggu ke belakang ini guys. Dan di sini ya terlihat untuk Fear and Greed Indexnya pun masih bisa dibilang stabil ya, tidak berubah dari kemarin guys, masih di 77 untuk greedy-nya ya. Dan ini menunjukkan bahwa optimisme dari para investor untuk masuk ke kripto ini masih cukup besar guys. Kemudian kalau kita lihat perubahan yang terjadi dari pergerakan harga Bitcoin itu sendiri guys, terlihat di sini ya. Bisa kita bilang masih sideways dan harga masih dipertahankan di sekitar harga 37.000 ya, turun naik dikit guys. Dan menurut saya pribadi kalau kita lihat kayaknya akan sideways dulu jika tidak ada informasi ataupun news yang dirilis hari ini, baik positif ataupun negatif ya. Ini tampaknya kalau nanti ada berita negatif akan turun sampai koreksi di 36.000 atau mungkin di 35.000 ya, tepatnya pada MA20 time frame daily. Tapi jika ada informasi yang positif maka bisa melanjutkan untuk kenaikan dari Bitcoin ini guys. Dan jika Bitcoin ini naik maka seperti biasa guys akan mengerek altcoin yang lain guys, dan begitu juga sama jika Bitcoin ini turun maka juga akan menarik altcoin yang lain untuk turun juga guys. Jadi kita akan update lagi untuk pergerakan harga Bitcoin ini, jadi kalian tetap stay tune aja guys. Oke, seperti yang sudah kita bahas tadi di awal ya, kita akan cari tahu kira-kira kenapa beberapa altcoin khususnya di peringkat 1 sampai 100 ya ini naiknya cukup lumayan. Oke, untuk informasi yang pertama ya, kita lihat kenapa Solana kemarin ini naiknya cukup tinggi banget ya. Kalau kalian mengikuti seperti yang dilansir dari harian Cointelegraph, diinformasikan bahwa mengapa harga Solana naik minggu ini guys. Jadi harga Solana naik 40% minggu ini karena meredanya kekhawatiran FTX dump dan meningkatnya gebrakan ETF Bitcoin. Sementara teknis untuk Solana USD ini mengisyaratkan lebih banyak kenaikan. Harga Solana telah melonjak 40% minggu ini untuk membuat level tertinggi baru ya tahun 2023 ini di sekitar $58. Itu adalah kinerja mingguan terbaik Solana sejak Januari 2023, dan banyak faktor yang berkontribusi ya terhadap kenaikan tersebut, termasuk tren kenaikan pasar mata uang kripto secara umum yang dipimpin oleh euforia ETF Bitcoin dan juga meningkatnya minat terhadap risiko secara keseluruhan guys. Kekhawatiran dumping FTX ini gagal menggoyahkan kenaikan Solana ya. Jadi kenaikan Solana bertepatan dengan penjualan harian di 250.000 sampai 750.000 token Sol oleh FTX yang sudah bangkrut kemarin dalam 2 minggu terakhir. Di
mana pengadilan kepailitan Delaware menyetujui penjualan 55,75 juta token SOL pada September 2023. Dampak terbatas dari penjualan ini karena beberapa token yang dimiliki atau dikunci dan batas penjualan mingguan sebesar 100 juta dolar telah mengubah ketakutan awal menjadi antusiasme investor. Misalnya ya, dana yang berfokus pada Solana, salah satu barometer untuk mengukur aliran institusional di pasar SOL, menyaksikan arus masuk senilai 10,80 juta dolar ya dalam minggu yang berakhir 3 November. Ini menurut data dari CoinShares, di mana euforia ETF Bitcoin adalah salah satu alasan utama ya tren kenaikan harga mata uang kripto secara keseluruhan yang dipimpin oleh kenaikan Bitcoin menuju 38.000 dolar ya. Di mana Solana bagaimanapun juga telah menjadi yang berkinerja terbaik ya dalam 30 hari terakhir ini. Seperti yang terlihat ya dari data-data di sini guys. Kalian bisa cek sendiri nanti ya. Minat terbuka berjangka dari Solana juga mencapai tingkat yang signifikan ya, sekitar 772 juta dolar ya pada 11 November, tertinggi sejak November 2021 ya, ketika harga SOL mencapai rekor tertingginya di 260 dolar guys. Tingkat minat terbuka yang tinggi menunjukkan minat yang lebih besar dan potensi likuiditas yang lebih besar di pasar. Sementara itu ya, kenaikan OI dari Solana ya bertepatan dengan kenaikan tingkat pendanaan, biaya yang dibayarkan oleh satu sisi kontrak berpetual ke sisi lainnya setiap 8 jam. Tingkat pendanaan yang positif biasanya berarti bahwa posisi long atau buy ini lebih dominan di pasar guys, yaitu mereka membayar posisi short atau sell. Awal pekan ini tingkat pendanaan untuk SOL meningkat menjadi 0,035% ya per 8 jam. Tingkat pendanaan ini mewakili biaya mingguan 0,735% untuk leverage long, menunjukkan sentimen bullish yang kuat di pasar guys. Seperti yang terlihat ya dari grafik-grafik di bawah ini guys ya. Jadi kenaikan OI dan tingkat pendanaan secara bersamaan mengisyaratkan selera yang lebih tinggi untuk pembelian leverage di antara para investor. Sederhananya ya, sebagian besar pedagang derivatif ini mengantisipasi rally harga SOL akan berlanjut guys. Jadi cukup menarik ya. Selain dari data-data tadi ya, dilansir dari harian Crypto Potato, diinformasikan juga bahwa Solana ini bisa dibanderol dengan harga sekitar 328 dolar guys, dan juga saham dari Grayscale SOL ini juga melonjak. Jadi harga Solana kembali melambung tinggi di bursa kripto, namun investor yang terregulasi menghargai token SOL dengan harga yang sangat tinggi di Grayscale Solana Trust atau GSOL. Ini menarik juga ya. Jadi harga rata-rata SOL di bursa kripto hanya di bawah 62 dolar ya pada Sabtu sore waktu Inggris menurut data dari CoinGecko. Hal ini membuat platform blockchain kontrak pintar ini naik lebih dari 49% dalam kurun waktu 7 hari ke belakang. Selain itu, Solana melonjak lebih dari 180% dalam skala 30 hari setelah rally Oktober yang menakjubkan dalam harga kripto secara keseluruhan. Namun pada dana SOL Grayscale, token blockchain DeFi melakukan lebih baik lagi guys. Dan menurut data dari AAII, dana tersebut menyediakan cara yang hemat biaya dan nyaman untuk berinvestasi dalam token SOL sambil menghindari kerumitan memegang SOL secara langsung. Dan saat ini guys, ada 304.427 saham yang beredar dengan total dana kelolaan sebesar 6,3 juta dolar dalam dana Grayscale SOL. Jadi tampaknya kalau kita lihat dari beberapa data tadi ya, tampaknya Solana memang mempunyai potensi yang cukup signifikan guys, dan kita tunggu aja guys, kira-kira apakah token Solana ini bakal naik lagi atau justru akan ada aksi taking profit dari para investor yang sudah mendapatkan profit. Ini cukup menarik untuk diikuti. Kemudian kita lanjut ya untuk token berikutnya, yaitu XRP, di mana XRP juga telah mengalami peningkatan harganya yang cukup signifikan ya. Diinformasikan dari Zcrypto, di mana harga eksklusif dari XRP Ripple bergerak di tengah adopsi yang beruntun oleh institusi guys. Jadi XRP Ripple telah membukukan keuntungan besar di pasar, melonjak 11% karena perkembangan terbaru yang mendorong investor institusi. Jadi meskipun perusahaan sedikit menjauh dari token asli setelah kritik terhadap sentralisasi yang berlebihan, perkembangan terbaru seperti kemenangan parsial terhadap Komisi Sekuritas dan Bursa SEC dan kesepakatan mata uang digital bank sentral atau CBDC telah memicu minat baru di antara komunitas. Minggu lalu, Ripple mengumumkan persetujuan XRP oleh Otoritas Jasa Keuangan Dubai atau DFSA di bawah rezim aset digitalnya yang akan membuat klien institusional menawarkan XRP sebagai bagian dari layanan kripto mereka. Kemudian tahun ini, Dubai dan yurisdiksi lainnya bertujuan untuk menciptakan pusat aset digital dengan bermitra dengan pengembang mata uang kripto dan klien institusional, menerapkan beberapa strategi seperti subsidi lisensi dan pengurangan pajak yang signifikan guys. Selama akhir pekan, para analis
analis memberi tip lebih banyak investasi institusional ya untuk SRP karena perusahaan-perusahaan besar yang masuk ke yurisdiksi sekarang dapat dengan mudah memasukkan klien ke aset virtual. Berdasarkan pengumuman tersebut, Ripple Labs telah menjadi mitra teknologi untuk aset digital setelah melalui proses seleksi yang ketat ya, dan akan menggunakan platform CBDC untuk mengimplementasikan mata uang tersebut sambil memberikan akses kepada pemerintah untuk mengevaluasi manfaat penggunaan retail, grosir, publik, dan juga pribadi guys. NBG mencatat bahwa Ripple dipilih berdasarkan pengalamannya dalam uji coba kehidupan nyata atau real life ya, dengan arsitektur CBDC yang kuat guys. Platform CBDC Ripple sekarang digunakan di setidaknya di 5 negara termasuk kemitraan dengan Banco de la Repubblica dan juga Bank Sentral Colombia guys. Ini menarik ya. Jadi semakin luas adopsi untuk teknologi Ripple ini guys ya. Apalagi jika memang nanti ya untuk CBDC dari negara-negara di dunia ini menggunakan CBDC dari Ripple, ini akan keren banget guys untuk perkembangan harga dari XRP itu sendiri guys. Ini menarik ya, nanti kita akan update lagi. Selanjutnya ya, salah satu token yang juga cukup naiknya lumayan ada Kaspa, seperti yang dilansir dari harian News BTC. Diinformasikan bahwa Kaspa ini menjadi koin yang cukup tinggi ya kenaikannya dari daftar 100 koin teratas akhir pekan dengan rally di 63% guys. Jadi Kaspa dengan kode tokennya KAS telah muncul sebagai altcoin terkemuka, menarik minat yang cukup besar dari para investor. Khususnya mata uang kripto ini telah mencapai titik tertinggi sepanjang masa, mengalami peningkatan di 66% yang mengesankan dibandingkan minggu sebelumnya guys. Para investor memantau Kaspa dengan cermat ya karena terus menunjukkan momentum bullish yang kuat yang mencerminkan sifat dinamis pasar mata uang kripto dan kenaikan yang cepat dan substansial dalam interval jangka pendek dan jangka panjang menggarisbawahi potensi token untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi guys. Selain itu, kapitulasi pasar dari KAS juga telah menunjukkan kenaikan yang luar biasa ya, sebesar hampir 20%. Selain itu juga telah terjadi peningkatan volume perdagangan yang signifikan dengan lonjakan sekitar 380% dibandingkan minggu sebelumnya, dan kapitulasi pasarnya saat ini berada di atas 1,8 miliar dolar guys. Dimasukkannya Kaspa ke dalam platform Coin1 merupakan langkah awal Kaspa masuk ke dalam pasar mata uang kripto di Korea Selatan guys, dan memberikannya visibilitas yang signifikan di antara sekelompok investor yang sangat tertarik dengan inisiatif blockchain dan aset digital. Protokol Ghost Deck yang unik yang dibuat oleh Kaspa menarik minat para pedagang Korea ini guys. Jadi indikasi terbaru dari semakin populernya Kaspa di kalangan pedagang dan investor cryptocurrency adalah keberhasilannya masuk ke pasar Korea Selatan. Seiring Kaspa berkembang dan mewujudkan visi luhurnya dalam hal skalabilitas, keamanan, dan aplikasi praktis, Kaspa tampaknya siap ya untuk ekspansi lebih lanjut guys. Jadi ini menarik ya, dan tidak bisa dipungkiri bahwa market kripto di Korea Selatan memang cukup besar banget guys, dan ini terbukti dari Kaspa yang masuk ke Korea Selatan yang efeknya sangat masif banget ya, naiknya cukup tinggi untuk token KAS ini guys. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian Bean Crypto. Selain altcoin, ada juga salah satu altcoin dari jaringan Bitcoin ya, tepatnya BRC20. Ini juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan guys, dimana Bitcoin Ordinals ini juga mengalami peningkatan penghasilan penambang menjadi 30 juta dolar dalam 10 hari guys. Jadi para penambang Bitcoin telah mendapatkan sekitar 30 juta dolar dalam bentuk biaya transaksi dalam 10 hari pertama bulan ini berkat kebangkitan dari Ordinals Inscription. Selama periode tersebut, biaya transaksi rata-rata di jaringan blockchain Bitcoin kembali ke level tertinggi sebelumnya, menyentuh di 15,86 dolar pada tanggal 9 November sesuai data dari BitInfoCharts. Menurut data dari The Miner Mag, para penambang telah mengumpulkan sekitar 830 Bitcoin dalam biaya transaksi senilai 30,7 juta dolar ya sepanjang bulan ini, dan ini merupakan 9% dari upah bulanan penambang Bitcoin sebagai persentase tertinggi sejak bulan Mei. Sebagai gambaran ya, blockchain.com melaporkan bahwa pada tanggal 10 November saja para penambang Bitcoin ini mendapatkan 1,3 juta dolar dari biaya transaksi. The Miner Mag mengantisipasi bahwa pendapatan bulanan penambang Bitcoin dapat menjadi yang tertinggi kedua di tahun 2023 jika tren ini terus berlanjut. Sementara itu, pengamat pasar telah mengaitkan peningkatan pendapatan biaya transaksi ini dengan antusiasme baru seputar Bitcoin Ordinals yang menggemakan tren yang terlihat pada bulan Mei kemarin.
kemarin guys. Prasasti Bitcoin Ordinals atau Ordinals Inscription berfungsi seperti NFT guys, mewakili aset yang dituliskan ke dalam satu satoshi guys, yang merupakan denominasi Bitcoin terkecil. Aset-aset ini menarik minat yang signifikan di awal tahun dan berkontribusi pada peningkatan aktivitas jaringan dari blockchain. Skenario yang sama sedang terjadi saat ini guys, didorong oleh daftar Ordinals dengan kodenya ORDI di Binance, dan hal ini telah membuat perhatian baru ya pada kelas aset karena Binance mengontrol lebih dari 50% volume perdagangan pasar kripto. Jadi ini menarik ya, dan kita tunggu aja guys apakah dari Bitcoin Ordinals ini akan bisa menyaingi persaingan di marketplace NFT sebelumnya, karena ini cukup unik ya, dimana NFT Ordinals ini dibangun di jaringan BRC20 ya, yang merupakan jaringan dari Bitcoin itu sendiri. Ini keren, nanti kita akan update lagi ya. Kemudian selanjutnya ya, Terra Luna juga mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya untuk volumenya sebesar 30% seperti yang dilansir dari harian Daily Coin ya, yang diakibatkan oleh adanya proposal Terra Luna Classic guys. Jadi setelah melewati berbagai tantangan, komunitas Terra Luna Classic merangkul reformasi dengan suara yang gemilang, membentuk kembali masa depan tokennya guys. Setelah tantangan yang dihadapi oleh komunitas Terra Luna Classic pada Mei 2022, muncul langkah tegas ya menuju ketahanan dan reformasi, melangkah menjauh dari peristiwa yang penuh gejolak yang terkait dengan Do Kwon, dan komunitas ini sekarang mengarahkan arah pemberdayaan kolektif. Dalam sebuah langkah strategis, komunitas ini menonaktifkan mekanisme penting, yaitu menghentikan pertukaran pasar dan pencetakan koin, memperjuangkan perubahan, dan mereka dengan suara bulat mendukung proposal 11868 yang merupakan sebuah langkah penting ya dalam menstabilkan platform dengan membatasi pencetakan USDC melalui pajak Tobin sebesar 100% guys. Pengguna sekarang tidak dapat beralih antara USDC dan stablecoin lainnya yang secara efektif mengakhiri pembakaran USDC melalui swap. Namun hal ini tidak akan memengaruhi bursa terdesentralisasi seperti TerraSwap, di mana transaksi untuk pasangan yang ada tetap tidak terpengaruh. Dukungan untuk proposal ini sangat besar guys, dengan 98,95% suara yang mendukung, khususnya validator utama memberikan dukungannya terhadap keputusan tersebut dengan 50 dari 55 suara memilih untuk iya. Mengikuti perkembangan ini ya, token Luna Classic mengalami lonjakan sebesar 18% dan volume perdagangannya juga mengalami peningkatan substansial sebesar 300%, menandakan meningkatnya minat di antara para pedagang. Di sisi stablecoin, USDC menunjukkan kenaikan 13% dalam waktu 24 jam terakhir, dan volume perdagangannya juga mengalami peningkatan yang signifikan. Untuk token Luna mengalami lonjakan di 33% ya, yang mengesankan selama 24 jam terakhir ini, dan mirip dengan token lainnya, volume perdagangan Luna ini melonjak hingga 300%, menunjukkan minat trader yang tinggi guys. Jadi apakah ini akan menjadi awal kebangkitan dari Terra Classic ataupun Terra Luna dan juga USDC? Kita akan update lagi guys, dan kita tunggu aja apakah ekosistem dari Terra ini akan kembali seperti semula, seperti dahulu kala. Ini cukup menarik untuk diikuti guys. Oke. Dan untuk informasi yang terakhir ya, kita lanjut dari Daily Hodl. Diinformasikan bahwa peretas ini menyerang bank terbesar di dunia guys, dan memaksa raksasa keuangan mengandalkan stick USB untuk menyelesaikan perdagangannya. Nah ini menarik ya. Jadi para insinyur sedang menyelidiki bagaimana para peretas berhasil membobol cabang industrial dan komersial Bank of China atau biasa disingkat ICBC di New York, sebuah lembaga keuangan dengan total aset sebesar 5,74 triliun dolar guys. Peretasan ini memaksa ICBC untuk menyelesaikan perdagangan menggunakan stick USB dan memaksa bank, pialang, dan pembuat pasar untuk mengalihkan perdagangan. Ini berdasarkan laporan dari Bloomberg, dan serangan ini juga mengganggu kemampuan bank untuk berpartisipasi dalam lelang obligasi Departemen Keuangan pada hari Kamis kemarin. Para penyelidik meyakini bahwa geng ransomware Lockbit yang memiliki hubungan dengan Rusia berada di balik serangan tersebut. Tanpa menyebutkan nama ya, Bloomberg mengatakan bahwa para pemimpin perbankan mengakui peretasan tersebut menyoroti kekhawatiran bahwa serangan di seluruh sistem suatu hari nanti dapat membuat sistem keuangan tradisional terhenti. ICBC mengatakan bahwa mereka sedang memperdebatkan apakah akan meminta bantuan dari Kementerian Keamanan Negara Tiongkok. Jumlah serangan ransomware pada industri keuangan telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir ya. Ini menurut laporan dari perusahaan keamanan cyber Sophos, di mana survei tahun 2023 mengungkapkan bahwa tingkat serangan ransomware pada layanan keuangan terus meningkat. Angka tersebut naik dari 55% pada laporan tahun 2022 menjadi 64% ya pada tahun ini, yang hampir 2 kali lipat dari 34% yang dilaporkan oleh sektor ini pada laporan tahunan 2021. Meskipun sektor ini mengalami peningkatan tingkat serangan, namun masih di bawah rata-rata lintas sektor sebesar 66%. Sophos juga mengatakan bahwa lembaga keuangan meningkatkan upaya mereka untuk tetap aman.
survei perusahaan terhadap 3.000 pemimpin keamanan cyber atau TI, termasuk 336 di sektor jasa keuangan, menemukan 81% organisasi mengatakan bahwa data mereka dienkripsi dan meningkat 50% dari tahun sebelumnya, guys. Nah, ini juga menurut saya sangat mengejutkan ya. Bank terbesar di dunia mengalami peretasan dan ini menunjukkan ya bahwa seaman-amannya sistem pasti akan terbobol juga, guys. Jadi semua keputusan ada di tangan kalian ya. Oke, jadi untuk informasi hari ini cukup menarik. Nanti kita akan update lagi dan seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Dan yang pasti guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.